Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 19 Juni 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas saham-saham yang sedang hot dalam kondisi udah boleh buka mata. Karena market sudah tutup, mata kita sudah diizinkan untuk dibuka dan kita sudah bisa mulai menganalisa pergerakan bandar-bandar dari saham hot tersebut. Saham yang akan dibahas pada podcast ini kita akan membahas saham Goto dan kejatuhan harganya menyentuh harga 50 pada perdagangan hari ini. Yang jadi berita utama pada perdagangan hari ini juga kita akan kembali membahas sedikit update tentang kebijakan FCA yang akan direvisi dan juga tentunya update sedikit tentang pergerakan saham brand yang kembali digoreng dan tentunya kita juga akan membahas saham BBRI yang semakin hari semakin turun. Oke, itu aja, langsung aja. Pertama kita akan bahas IHSG dulu. Kalau Anda lihat IHSG masih terus bergerak turun, sekarang udah level di 6.700-an. Dan penurunan ini tentunya tidak lain disebabkan karena grafik foreign flow terus bergerak turun. Artinya investor asing terus jualan ke investor lokal. Seperti itu. Tentunya masing-masing dari kita bisa menciptakan kecap masing-masing yang menjelaskan kenapa investor asing jualan. Ada kecap yang mengatakan kekhawatiran akan suku bunga, naiknya USD, naiknya US dollar, melemahnya rupiah, dan lain-lain itu dikatakan menyebabkan investor asing jualan. Salah atau benar tentunya kita nggak tahu karena kita investor lokal. Yang pasti seburuk apapun berita yang kita pilih, kecap yang kita pilih untuk menjelaskan asing jualan, itu juga yang menyebabkan investor lokal belanja. Karena asing hanya bisa jualan selama investor lokal panic buying. Bulan Juni asing bisa jualan 6,9 triliun. Kenapa? Kenapa bisa jualan segitu? Karena investor lokal beli 6,9 triliun. Titik. Nggak butuh faktor-faktor lainnya, kecap-kecap lainnya, ekonomi politik dan lain-lain itu tidak berguna sama sekali. Dan sekarang kita di IHSG 6.700. Kalau ini terus berlangsung di 6.000 pun IHSG akan terus bergerak turun. Kalau ini terus berlangsung di 5.000 pun, IHSG terus bergerak turun. Kalau asing terus jualan dan lokal, kalau asing terus jualan dan asing hanya bisa jualan, kalau lokal terus belanja. Jadi sejauh ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah IHSG. Tentunya kalau ngomong IHSG juga sekarang ada unsur lain yang panjang lagi kalau dibahas adalah unsur supir angkot yang tentunya punya kendali IHSG. Jadi kalau IHSG bangkit, bisa dimotori oleh supir angkot sekarang dan mudah-mudahan FCA segera berakhir, proses akuisisi bisa berjalan lancar dan IHSG bisa rebound lagi, walaupun tentunya ini nggak berlaku di saham-saham yang di bandari asing yang akan terus turun kalau terus diborong asing, karena kita lihat sampai hari ini pun saham-saham seperti BBRI, BBCA, BMRI semuanya masih terus dijual asing dan diborong lokal yang menyebabkan harga sahamnya akan terus bergerak turun. Kalau kita pakai data lain dari IHSG Foreign Flow 2.0, kita lihat yang orange ini pergerakan asing, yang abu-abu ini pergerakan investor, yang pink ini foreign and co, asing dan koalisinya, yang abu-abu ini foreign, yang biru ini adalah pahlawan bursa. Jadi menarik ya, para pahlawan bursa di tengah kejatuhan IHSG, di tengah dolar yang terus menguat, rupiah yang terus melemah, katanya politik tidak baik-baik aja, semakin lama semakin panik buying, dan bulan Juni saja sudah berhasil menyumbang 3,02 triliun buat investor asing, buat memberikan uangnya 3,02 triliun buat investor asing hanya di bulan Juni aja. Jadi kalau Anda mengatakan IHSG tidak baik-baik saja, betul, tapi kalau Anda mengatakan investor lokal tidak baik-baik saja, itu salah, karena investor lokal lagi euforia, lagi panik buying, itu yang menyebabkan kehancuran IHSG. Jadi itu kita ngomong fakta semua ya, kita nggak usah ngomong kecap di sini kayak gitu.
Karena udah banyak podcast yang bahas kecap, nggak perlu ditambah. Oke, saham yang paling hot hari ini adalah saham GoTo, harganya turun 3,8% dan ini saham di bandara lokal. Dan hari ini GoTo akhirnya menyentuh gocap. Pertanyaannya tentunya bagi semua investor, banyak pertanyaan masuk ke kami, masihkah ada harapan di saham ini? Mari kita bahas penurunannya dulu, nanti kita bahas apakah ada harapannya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya sampai bulan Mei lalu GoTo masih cenderung rebound, cenderung bergerak naik, tapi memasuki bulan Juni kita lihat harganya terus bergerak turun dari 70-an sampai akhirnya ditutup di gocap hari ini. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi dari tanggal 3 sampai 14 Juni, dari awal Juni sampai perdagangan 2 hari yang lalu, sebelum perdagangan hari terakhir, bandar melakukan distribusi besar. Kita lihat BK jualan 42,3 M, ZP 31 M. Jadi secara bandarmologi ada distribusi besar di saham ini, dan pahlawan bursa diwakili oleh beberapa broker, tentunya ada YP, ada XL, ada KK, ada XC melakukan panic buying. Kembali ya, Anda boleh menjelek-jelekan ini, menjelek-jelekan GoTo, bilang fundamentalnya nggak ada, masa depannya nggak ada, ditinggal investor. Tapi ketahuilah selama bulan Juni ini ada aksi panik buying di tengah kejatuhan harganya. Seperti itu. Hari ini tanggal 19 Juni, hari terakhir, bandar kembali distribusi besar dan pahlawan bursa masih tercatat melakukan pembelian. Jadi masih wajar-wajar aja, dan kalau kita lihat di sini memang sepanjang bulan Juni ya memang ada tekanan jual yang besar dan ada panic buying dari pahlawan bursa, dari investor retail. Tapi di bulan Mei lalu sebenarnya ada indikasi menarik di mana ada di bulan Mei kita tahu IHSG harga GoTo cenderung bergerak naik dari awal Mei sampai akhir Mei. Walaupun memang ada 3 hari yang bergerak turun, memang ini momentum kejatuhan menuju gocap di sini. Tapi overall di bulan Mei masih naik, dan memang kenapa bulan Mei lalu GoTo naik? Alasannya sama lagi, karena memang investor pahlawan bursa jualan, pahlawan bursa cut loss, dan kembali dibeli oleh bandar. Jadi ini juga tercermin dari data investor retail. Jadi di Instagram, di Telegram kami salah menginformasikan. Jadi jumlah pahlawan bursa di GoTo sepanjang bulan Mei itu turun 14.275. Artinya investor retail pahlawan bursa sedang cut loss di bulan Mei, makanya harganya naik. Sebenarnya kalau bulan Juni ini investor kembali cut loss, kembali jualan besar-besaran, jumlahnya nanti di awal bulan Juli kembali turun 20-30 ribu lagi, kemungkinan bulan Juni ini pun ininya naik. Cuma sayangnya kalau kita lihat data sementara, terlihat memang pahlawan bursa kembali panic buying yang membuat harga sahamnya hancur. Tentunya bukan hanya panic buying, karena percuma kalau pahlawan bursa panic buying kalau bandarnya nggak jualan. Jadi memang harus diakui memang ada tekanan jual juga, ada pihak besar yang mau jual juga di saham GoTo ini. Lalu kembali lagi ya, itu hanya mekanisme bursa aja. Kalau retail belanja ya sama kan jatuh, kalau retail jualan sama kan naik. Itu mekanisme bursa aja. Sekarang kita ke masalah utama, masihkah ada harapan di saham ini? Banyak saya lihat nggak berhenti di sosmed mengatakan saham GoTo itu sudah mayoritas dikuasai oleh investor retail. Dan tidak ada harapan lagi. Sebenarnya itu pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baik kalau didukung dengan pengetahuan membaca data yang baik. Sebenarnya betul kalau saham sudah dan dikatakan kepemilikan investor retail di saham GoTo 78,26%. Memang betul saham apapun kalau dikuasai retail 78,26% dari data RTI, memang betul saham itu kemungkinan besar akan delisting, akan hancur, memang betul. Itu sangat betul, sangat benar, dan memang seperti itu realitanya. Karena bayangkan 78% dikuasai retail, padahal beli dikit aja udah hancur harganya kan retail. Tapi saya mau menjelaskan sekali lagi, saya udah puluhan kali mengatakan ini, tapi jadi somehow informasi kalau saham dikuasai retail harga akan hancur diterima, tapi informasi untuk bagaimana membaca kepemilikan retail tidak diterima oleh banyak pihak, jadi misunderstanding.
Jadi pertama, saya mau menegaskan lagi, kepemilikan masyarakat di saham GoTo atau semua saham lainnya bukan cerminan dari kepemilikan investor retail di saham GoTo atau saham lainnya. Jadi kalau Anda lihat di GoTo ada 78,26% kepemilikan masyarakat, itu bukan retail. Retail hanya sebagian kecil dari 78,26% ini. Kenapa? Karena yang disebut masyarakat oleh RTI adalah manusia atau individu atau perusahaan yang tinggal di suatu negara. Jadi semua bandar manusia atau perusahaan juga ya kalau kan yang megang saham either perusahaan atau manusia kan. Jadi individu atau perusahaan yang tinggal di suatu negara. Jadi nggak harus orang Indonesia yang disebut masyarakat. Karena saya memang masyarakat Indonesia. Cuma ada orang masyarakat Inggris, masyarakat Singapura itu dianggap semua oleh masyarakat. Ya, tapi bukan semuanya. Kalau semua antara manusia dan perusahaan, berarti kepemilikan masyarakat semua 100%. Ternyata tidak. Jadi yang disebut masyarakat itu manusia dan perusahaan yang tinggal di suatu negara yang tidak memiliki saham GoTo lebih dari 5% dan bukan founder, direksi, atau komisaris. Jadi Astra yang kita tahu pegang GoTo itu disebut masyarakat. Telkom Indonesia yang nyangkut di GoTo disebut masyarakat. Google yang nyangkut di GoTo disebut masyarakat. Semua disebut masyarakat. Juga driver-driver Gojek yang nyangkut di GoTo yang punya saham GoTo belum jual itu masyarakat. Jadi semua masyarakat. Jadi data 78,26% itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau Anda bilang karena kepemilikannya retail 78,26%, GoTo tidak ada harapan, betul kalau retailnya 78,26%. Tapi kalau masyarakat itu salah. Karena kita lihat, karena kepemilikan retail di saham GoTo dari data terakhir hanya 10,5%. Itu data yang dirilis di akhir bulan Mei, karena data ini cuma dirilis akhir bulan 10,5%. Bahkan benar kalau Anda lihat itu turun di awal Mei itu 11,2, di akhir Mei itu 10,5. Jadi memang di bulan Mei lalu memang ada penjualan investor retail, pengurangan jumlah investor retail. Ini juga tercermin dari tools yang kami tunjukkan. Jadi tidak gampang melihat data investor retail itu deh. Dan dua pemegang saham besar di GoTo itu masih ada Taobao dan Singapura PT Ltd, ya itulah kayak gitu, nggak usah bahas lebih lanjut. Ini yang bukan disebut masyarakat tapi yang disebut retail ini nih. Sisanya kepemilikan GoTo masih ada di hidden big player. Hidden big player itu macam-macam lah. Big player yang namanya tidak tersebut dan big player itu yang namanya disebut di sini yang memiliki 5%. Jadi artinya apa? Kalau Anda bilang saham GoTo mau dijual ke retail semua sebelum tutup, kalau Anda menyatakan itu yes, nggak apa-apa. Anda menyatakan itu nggak, saya nggak akan tantang karena mungkin aja. Kalau Anda mengatakan kalau saham GoTo sudah mayoritas dijual ke retail, harga sahamnya akan hancur, mungkin aja. Perusahaannya akan tutup, mungkin aja. Saya bukan di pihak yang bisa menyangkal itu. Tapi kalau Anda mengatakan saham GoTo sudah dijual habis ke retail, itu salah. Karena retail baru 10,5%, total 354.000 pahlawan bursa, dan rata-rata kepemilikannya ini dari tools Bandarmologi cuma 12,9 juta dari saham ini. Jadi rata-ratanya kepemilikannya juga nggak besar. Jadi yes, jadi artinya saham GoTo masih mayoritas dikuasai hidden big player dan big player. Retail masih yang terkecil. Kalau retail udah yang terbesar, bahaya. Tapi sekarang dari 3 kategori ini retail masih yang terkecil. Jadi oke. Dan jadi apakah ini bisa mengatakan GoTo itu masih bagus? Kalau bagus banyak ya. Jadi ini menarik karena ada berita menarik lain dari GoTo adalah GoTo saat ini sudah ditinggal
oleh para pendiri, dan pada awal Juni harganya turun ke 59. Dan ini ada menarik juga, kalau bagus nggak mungkin dilepas oleh semua investor mula-mula. Startup dipoles bagus untuk dijual ke publik. Oke, saya akan bahas ini dulu karena menurut saya ini menarik juga buat orang yang mau punya Goto, yang nyangkut di Goto, atau yang mau melihat seberapa menarik Goto. Oke. Jadi memang podcast ini saya mayoritas akan saya pakai bahas buat Goto ya, jadi agak panjang. Jadi benar sudah ditinggal pendiri, benar. Apakah itu karena fundamentalnya bagus atau jelek? Saya nggak setuju kalau para founder Goto menjual Goto karena fundamentalnya jelek. Karena kalau Anda ngomong fundamentalnya jelek, dulu lebih jelek ketika dibangga-banggakan. Dan satu lagi, faktanya bahwa fundamental sudah lama mati, tidak ada hubungannya dengan naik turunnya saham Goto. Cuma mungkin karena kita tahu fundamental memang sudah lama mati, tapi fundamentalis belum. Karena sama dengan yang analisa bandarmologi, yang analisa teknikal, yang analisa fundamentalnya juga umurnya di tangan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan fundamentalis sudah mati. Karena fundamentalis ya masih hidup, ya nggak apa-apa, no problem, saya sama sekali nggak ada masalah sama itu, kayak gitu. Jadi mungkin aja para foundernya fundamentalis. Jadi mungkin apakah mungkin mereka jual karena fundamentalnya jelek? Pertama, saya punya banyak kenalan di Goto, walaupun sekarang mayoritas sudah di luar juga. Saya bahas Goto ini dari IPO karena saya punya concern besar, punya kepedulian besar, sempat beli banyak, puji Tuhan sempat keluar, sempat profit taking lumayan, ya nggak sesuai harapan tapi lumayan. Ketika Tokopedia diakuisisi TikTok, saya pun pernah bahas di podcast pada saat itu ketika saya keluar, dan sempat masuk lagi sedikit, sekarang masih ada sisa sedikit dan belum saya ngurusin. Kenapa? Karena memang yang membuat saya agak ilfeel memang karena semua orang yang saya kenal keluar dari Goto. Bukan Goto sih, Gojek sekarang. Otonya kan udah Tokopedia, udah milik TikTok ya, God lah mungkin. Semua yang saya kenal sudah keluar. Seingat saya sudah, kalaupun ada paling tinggal 1-2. Itu walaupun masih dapat informasi internal, masih dapat lah dikit-dikit. Itu pertama. Termasuk para founder sudah keluar. Apakah dan foundernya juga banyak menjual sahamnya. Ada yang bilang karena fundamentalnya jelek, salah. Karena fundamentalnya dulu lebih jelek kalau Anda bahas laporan keuangan. Sekarang lebih bagus. Kenapa sekarang dijual? Pertama karena mereka dikeluarkan. Kedua karena mereka BU juga kan. Kalau nggak punya kerjaan, punya saham ya dijual berapa aja. Itu yang menyebabkan salah satunya ada tekanan jual. Para founder memang pengen keluar. Ya mereka juga udah malu kali kan, nama Goto mungkin sudah jatuh. Mereka yang tadinya disebut anak-anak bangsa yang sangat berprestasi sekarang ini, sisa apa yang mereka punya? Ya saham, ya jual aja. Nggak beda dengan driver Gojek yang jualan sahamnya, ya karena apa ya? Karena butuh uang juga. Bahkan di statementnya ada ini sudah dilaporkan juga, mereka jualan karena sedang BU aja. Ada yang buat bayar cicilan dan lain-lain seperti itu. Jadi bukan karena fundamental jelek. Karena fundamental dulu lebih jelek, dulu mereka dengan bangga hold. Mereka juga yang buat fundamental seperti itu, sekarang dijual karena mereka keluar. Itu satu. Jadi nggak ada hubungan sama ini. Cuma ya tentunya para investor yang keluar tersebut, apalagi kalau pembelinya mau murah, akan menyebabkan harga sahamnya terdorong turun. Seperti itu. Sudah jelas ya. Jadi itu jadi menurut saya nggak ini nggak ada hubungan sama fundamental jelek. Kembali lagi, fundamental sudah mati gitu. Please gitu. Jangan diungkit-ungkit mulu kayak gitu kan. Jadi jadi itu satu. Kedua adalah gimana nasibnya ke depan. Karena ini bukan Waskita, bukan Wika yang kepemilikan retail udah 50%, 60% dan lain-lain yang membuat ya susah juga dinaikkan. Ini kepentingan bandar masih besar. Itu alasan saya dari awal pegang saham Goto, average down saham Goto, puji Tuhan bisa keluar. Sekarang nyangkut lagi walaupun yang saya beli kembali cicil lagi karena ini tambahan aja. Jujur saya orang startup, saya punya saham startup.
punya beneran ya punya kepemilikan dari salah satu startup yang puji Tuhan masih terus maju, mudah-mudahan IPO 2-3 tahun lagi tapi nggak di Indonesia. Harapan saya atau diakuisisi lah sama salah satu perusahaan raksasa dunia, itu harapan saya. Jadi saya orang startup, tapi karena saya di dalam, karena saya lihat, saya kenal, saya mempelajari, saya menemukan ternyata memang dengan kesal saya mengatakan ternyata bisnis startup itu nggak lebih baik, nggak lebih putih, atau ya nggak lebih bukan nggak bu ya, iya istilahnya kalau saya mau saya sering nyinyirin bursa saham, nyinyirin upal, tapi menurut saya startup bahkan nggak lebih baik kayak gitu. Diisi oleh orang-orang yang mengerikan. Ini saya ngomong startup utama 3-4 tahun lalu ya. Diisi orang-orang yang mengerikan dan gak bisa ngitung, gak bisa bisnis, dan ya penilaian saya, dan mayoritas bisnisnya sudah mati saat ini. Mayoritas startup besar yang saya lihat 3-4 tahun lalu yang bahkan sempat saya bahas di podcast sudah mati saat ini. Unicorn sudah mati karena memang parah banget ternyata dalamnya. Saya bersyukur punya startup yang terus tumbuh di masa kehancuran ini. Saya bersyukur, dan itu menurut saya itu ya kebaikan Tuhan aja buat saya gitu, rezeki Tuhan buat saya bisa berkali lipat kayak gitu. Cuma jujur saya sendiri kalau Anda nyuruh saya tolong dong pilihin 4 startup lagi yang bagus, saya nggak tahu. 4 aja saya nggak tahu. Kalau kita kenal dekat, Anda tolong pilihin 20 startup busuk yang dulu pernah nilainya ratusan juta dolar, miliaran dolar, saya bisa dengan mudah milihin. Kayak gitu. Jadi realitanya itu yang membuat saya cukup ilfeel, cukup kesal dengan bisnis startup. Itu yang membuat ketika ketika saya mau masuk lagi di Goto di harga murah, saya nyicil dan sekarang pun saya diemin aja posisi saya. Kayak gitu. Kenapa saya ini kepentingan Goto menurut saya ya satu, karena saya ikut kepentingan konglomerat yang mayoritas masih nyangkut. Itu aja. Konglomerat yang punya 80%, 89% tadi di luar 10% retail itu masih nyangkut. Mereka saya tahu mereka jadi ini jadi itulah ininya. Terus kenapa saya nggak freeze down? Karena kembali lagi kita belum lepas dari ancaman FCA. Bahkan di komen-komen mengatakan Goto OTW FCA dan seterusnya. Ini sesuatu yang menarik juga. Karena pertama, ini saya simpulkan aja, buyback dari investor retail lebih menarik dilakukan di bawah harga 50. Kita tahu retail punya 10%. Kalau Goto mau dinaikkan tinggi suatu hari nanti, apapun kecapnya, tentunya kepemilikan retail tersebut harus dibeli dulu. Karena banyak retail pengen keluar dari Goto kan. Retail punya 10%. Sekarang Bandar punya pilihan nih. Kalau dia mau buyback di 50 atau di FCA kan turun ke bawah 50. Dan kalau saya jadi Bandar, kalau saya mau freeze down, sekarang kan saya masih punya tuh, sengaja saya masih punya. Kalau saya masih mau freeze down, saya prefer di bawah 50. Ya saya tidak dukung FCA. Kalau FCA dihapus saya happy aja. Tapi selama ada FCA, selama Goto bisa di FCA kan, ya tentunya kalau Anda tanya saya, pilih beli Goto di 50 atau di 30, ya pasti beli 30, itu bisnis aja. Saya berdoa supaya FCA dihapus sepenuhnya dari bursa kita, yes. Cuma kalau nggak dihapus ya saya akan manfaatkan itu. Dan saya percaya para konglomerat juga bisa melakukan itu. Itu pertama. Jadi dia tidak akan keberatan membeli di bawah 50. Nah itu pertama, dan kelanjutan kebijakan FCA, tapi juga kalau positifnya yang mau beli di harga 50 adalah kita belum tahu. Bursa mau RUU PS tanggal 26 Juni nanti, kita nggak tahu masa depannya siapa yang akan berkuasa, siapa yang mengatur semua kebijakannya, dan kebijakannya akan ini siapa, FCA akan dihapus, akan direvisi atau apa, kita nggak tahu. Jadi ada ketidakpastian itu. Tapi kalau ada FCA tentunya saya nggak akan cepat-cepat. Itu satu. Dan kesimpulannya dari semua itu, dari Goto itu, pertama, yang pasti kepemilikan raksasa masih sangat besar. Artinya mereka sudah nyangkut, dan kalau dijual sekarang mereka rugi.
Mes, memang ada banyak raksasa butuh uang, ada banyak raksasa ilfeel dengan bisnis startup, itu juga yang saya temukan, ilfeel dengan bisnis startup, ya udah deh, gua cut loss aja, yang penting cash. Itu banyak kayak gitu. Tapi terlepas dari itu semua, baru 10,5% dijual ke retail, berarti masih banyak lagi kepemilikan yang belum dijual. Kalau mereka mau jual harus di harga berapa, apalagi ada FCA. Itu satu. Kedua, belum ada pergerakan bandar yang jelas dan terarah di saham GoTo sepanjang tahun 2024. Belum jelas nih, ini masalah GoTo sejak awal IPO, karena bandarnya tuh nggak jelas, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak orang BU di dalam kepemilikan saham GoTo. Beda sama brand, murni di bawah pimpinan supir angkot, jadi enak naiknya juga. Kepemilikan retail sangat kecil, kepemilikan ini bandar sangat besar, dan bandarnya udah simpel supir angkot. Nggak ada nama-nama lain, nggak ada pemerintahan, nggak ada TBK, nggak ada. Itu jadi masalah GoTo, dan belum sampai hari ini saya bisa mengatakan belum ada pergerakan dan arah yang jelas. Belum ada skenario dana yang besar buat menggoreng GoTo ini. Dan selanjutnya, ya kesimpulan menarik yang menurut saya, GoTo tidak ada urgensi untuk menggoreng saham ini dalam waktu dekat. Jadi kita nggak lagi di masa euforia investor euforia terhadap startup, kita nggak lagi masa euforia GoTo. Jadi para big player pun nggak takut tiba-tiba ada raksasa dari Amerika sana borong saham GoTo, yang dijual diborong semua, udah itu tiba-tiba ada raksasa lain punya saham GoTo di harga rendah, dan itu jadi musuh mereka ke depan. Mereka nggak usah takut itu, nggak ada urgensi untuk melakukan itu. Nggak ada urgensi untuk menggoreng saham startup di Indonesia, nggak ada. Startup sendiri sedang dalam kondisi sangat sulit sekarang. Jadi ini bahkan para venture capital itu lebih pusing. Kalau kita bisa mengatakan banyak visi nyangkut di GoTo, betul. Tapi kalau Anda tanya saya, apakah itu kepusingan utama para venture capital nyangkut di GoTo? Enggak, karena GoTo masih bisa dijual. Masalahnya ada ratusan startup lainnya atau puluhan startup yang mereka pegang, itu dijual pun nggak bisa. Bentar lagi mati, dijual nggak bisa, beberapa bahkan sudah mati. Itu mau diapain sama mereka? Nggak bisa digoreng, nggak bisa dijual, nggak bisa. Jadi kepusingan mereka lebih di situ daripada ngurus GoTo sekarang. Jadi menurut saya nggak ada urgensi. Dan kalau nggak ada urgensi, kalau bisa di FCA kan, tentunya ini jadi opsi yang menarik. Misalnya kalau saya bandar GoTo, saya disuruh ini, dan saya ngerasa saya baru akan goreng 2025 kok. Ya udah sekarang FCA akan dulu aja. Biar kalau retail mau berkorban, mau cut loss yang 10,5% ini, mereka jual kalau bisa di Rp2. Saya nggak nakut-nakutin ya, kembali lagi FCA belum jelas. Saya nggak mau men-trigger Anda untuk beli, untuk jual. Ini saya ngasih pandangan saya secara senetral mungkin yang saya bisa. Dengan posisi, kalau biar fair, posisi saya masih punya GoTo dalam jumlah sedikit, saya sudah cuan. Kalaupun saya cut loss sekarang, overall saya masih cuan di GoTo. Tapi saya nggak akan cut loss itu, karena saya mau terus memperhatikan GoTo, karena menurut saya ini saham yang sangat menarik. Tapi kalau Anda tanya saya, apakah mau beli di Gocap sekarang, sebelum ada kejelasan tentang FCA kayak gimana, saya nggak akan beli dulu. Kayak gitu. Karena ada opsi FCA, ada opsi beli di harga lebih rendah dan lain, jadi saya nggak akan beli dulu. Saya juga nggak menyalahkan orang yang take a risk beli di 50, siapa tahu nanti digoreng di 55 ada profit taking. Saya nggak menyalahkan juga, make sense juga seperti itu. Oke, itulah view saya tentang GoTo. Masa depannya masih ada karena kepemilikan raksasanya masih besar. Jangan samakan ini dengan saham yang sudah dikuasai investor retail. Kembali lagi, retail bukan masyarakat. Tapi untuk saat ini saya akan wait and see dulu. Dan mungkin ini saham yang paling tidak saya sedihkan kalau dia masuk FCA. Kayak gitu. Oke, lanjutan brand sedikit. Saham ini naik 5,1% hari ini. Bandarnya supir angkot di masa FCA. Kita lihat saham brand sejak tanggal 10 Juni lalu masih pelan-pelan terus bergerak naik, dan hari ini pun naik 5%. Sudah setengah dari penurunannya sudah terrecover di masa FCA ini. Dan tentunya berita paling menarik itu bukan ininya, yaitu weekend kemarin keluar berita bahwa bursa akhirnya akan
akhirnya menyiapkan revisi ketentuan papan pemantauan khusus dan skema FCA. Yang juga menarik perhatian adalah penyesuaian kriteria nomor 10 yang menjerat brand. Jadi pasal yang menjerat brand itu akan dirubah. Salah satu perubahannya adalah saham tadinya suspensinya 30 hari jadi suspensinya 7 hari. Artinya apa? Artinya kalau dirubah berarti kebijakan ini maka brand akan lepas dari jerat FCA. Bukan cuma brand, 2 saham IATA dan Becap juga yang dimiliki konglomerat lain juga akan lepas dari jerat FCA. Kalau ini kembali lagi ini belum resmi karena baru revisi ketentuan, baru draft. Kapan draft itu dilaksanakan adalah masih menunggu tanggapan dari seluruh stakeholder sebelum memberlakukan peraturan. Jadi balik ke stakeholder itu yang kita bahas. Stakeholder yaitu pemegang saham BEI yang ada RUPS nanti tanggal 26 Juni. Itulah yang sangat penting dan kita juga tahu, kita sedikit feedback ya. Jadi memang perubahan ini signifikan ini terjadi tepat di hari terakhir penentuan stakeholder yang akan ikut RUPS tanggal 26 Juni lalu, 10 Juni 2024, udah kami bahas di podcast. Pada tanggal itu juga Pak Prayogo Pangustu borong harga saham brand langsung arah. Beliau menunjukkan statement. Jadi kembali lagi ya, menurut saya sudah nggak butuh banyak-banyak lagi bahas tentang brand pergerakannya karena ini sudah membuktikan apa yang saya katakan, apa yang dihujat banyak orang tentang saya katakan tentang saham brand. Pertama yang saya katakan sangat jelas, ini bukan masalah fundamental. Nggak ada urusan sama fundamental sama sekali. Saham brand bukan turun karena dia nggak punya kantornya nggak terdaftar di Google Map, sama sekali bukan. Saham brand bukan turun karena valuasinya ketinggian, sama sekali bukan. Ingat, fundamental sudah lama mati. Harus berapa ribu kali saya mengatakan itu, fundamental sudah lama mati. Nggak baik mengungkit-ungkit yang sudah mati. Jadi ini sama sekali nggak ada urusan sama fundamental. Makanya fokus saya selalu FCA dan akuisisi BEI. Akuisisi saya sudah jelaskan juga kan, perubahan stakeholder BEI jadi yang tadinya anti dari supir angkot jadi pro supir angkot. Yang bisa dilakukan sampai 10 Juni 2024. Makanya setelah itu kondisi membaik, brand terus bergerak naik, sekarang ada revisi FCA yang at least buat melepas brand kayak gitu. Itu hal ini. Jadi kembali lagi, ini bukan soal fundamental sudah lama mati. Tapi satu hal juga yang sangat menarik adalah saya jelaskan juga, masuknya brand ke FCA ini juga untuk kepentingan pihak yang besar, bukan karena iseng. Pasti ada backup yang besar, ada stakeholder yang besar yang mendukung brand dimasukkan ke FCA. Udah saya bahas juga di podcast sebelumnya, itu yang penting. Tapi dengan Pak Prayogo Pangustu melakukan pembelian, harga sahamnya diarahkan tepat di masa RUP di batas akhir 10 Juni lalu, menandakan menurut saya mudah-mudahan doa dan harapan kita bahwa proses akuisisi sudah berjalan dengan lancar. Nanti RUPS, FCA untuk brand akan segera dihapus tentunya, dan harapan kita brand akan kembali mengharumkan nama bangsa kita jadi perusahaan yang menyusul BCA, perusahaan terbesar di Indonesia. Terlepas dari fundamentalnya apa, fundamental sudah mati. Seperti itu ya, itu doa harapan saya. Saya sendiri belum jualan brand, saya berharap brand bisa jual brand nanti setelah brand menyusul BBCA lagi jadi perusahaan nomor 1 terbaik di Indonesia. Seperti itu. Jadi saya rasa sudah jelas semua, apa yang saya katakan sudah terbukti semua sampai saat ini, kita tinggal nunggu aja. Mudah-mudahan gak ada aneh-aneh di RUPS. Kembali lagi, fundamental gak penting sama sekali. Oke. Itu update tentang brand. Sekarang kita bahas BBRI singkatnya. Harganya turun 1,9%, ini bandar asing. Hari ini investor lokal kembali borong 369 miliar sampai BBRI harga turun. Dan BBRI terus bergerak turun seperti dijelaskan, sangat simpel. Ini grafik foreign flow-nya, asing terus jualan, artinya lokal terus beli dan harga akan terus turun. Ini menyedihkan untuk saham selevel BBRI ini terus dijual asing dan terus turun. Sekarang di 4.100, bukan mustahil ke bawah 4.000, ke bawah 3.000, itu bebas selama asing terus jualan, lokal terus belanja.
Dan indikator lain juga mencerminkan foreign inflow jualan, foreign flow jualan, korban flow juga terus turun, artinya pahlawan bursa terus panic buying. Jadi belum ada yang berubah. Ini saya khususkan korban flow, kita lihat kejatuhan saham BBRI disebabkan karena investor retail yang terus memborong saham BBRI. Kayak gitu. Kita lihat ini berbeda dengan Gotoh di bulan Maret tambah 16.000 nyangkuters BBRI, bulan April 97.000 nyangkuters BBRI, bulan Mei 70.000 nyangkuters BBRI. Kalau perhitungan kami cukup akurat dan belum ada perubahan dari ini, menurut kami at least bulan Juni ini tambah 50.000 lagi nyangkuters di BBRI. Jadi sudah luar biasa banyak dan hal ini tidak jadi lebih baik karena memang investor retail masih terus borong dan BBRI baru masuk top daftar 2000 perusahaan terbesar di dunia versi Forbes. Jadi baru dapat penghargaan, investor retail kembali borong, kapan lagi beli perusahaan bagus harga saham murah. Jadi borong semua, ada yang berharap dapat dividen dan lain-lain, cuma kembali lagi ya menurut saya ya kalau itu terus terjadi harga terus turun. Ingat, fundamental sudah mati. Ini buktinya. Baru masuk 2000 perusahaan terbesar. Perusahaannya masuk terbesar di dunia. Ingat, kembali lagi, kita di sini beli saham loh, bukan beli perusahaan. Please, jangan salah ngerti. Kita lagi bahas saham nih. Saham terus turun ya boleh. Perusahaan terus naik ya nggak apa-apa. Karena yang kita beli sahamnya terus turun, perusahaan terus naik, itu dua hal yang sangat berbeda. Sudah dijelaskan di podcast sebelumnya. Jadi seperti itu. Sahamnya terus turun, ini banyak orang mengatakan beli aja nanti juga naik lagi. Terus borong nanti naik lagi. Saya mau jelaskan, nggak bisa lokal terus borong nanti naik lagi. Syarat harga saham BBRI untuk naik itu lokal harus cut loss. Itu syaratnya, nggak bisa. Jadi please kayak gitu. Ya memang betul dividennya sudah menarik. Tapi kalau ada, karena sekarang investor jadi ngejar dividen. Pas beli nganggap valuasi murah, sekarang lagi ngejar dividen, nggak mau cut loss. Dan menurut saya ya, kalau Anda mau incar dividen, banyak kok deposito yang setara dividen BBRI. Anda kalau memang Anda cuma ngejar dividen, banyak deposito yang setara BBRI, harga BBRI-nya nggak terus turun. Masih ada kok deposito bank yang itu. Bisa surat utang negara lebih aman dari BBRI. Beli ori lebih aman dari BBRI dengan bunga mirip dengan ini. Jadi menurut saya kalau bagi para investor retail yang cuma beli untuk ngejar dividen, daripada Anda terus mengacaukan BBRI harga saham turun, coba pikirkan gimana kalau Anda jual BBRI, beliin ori. Anda dapat dividen yang kurang lebih sama dari investasi Anda secara persentase. Beliin ori. Itu ada dua positifnya. Pertama, kalau memang Anda cuma pengen dividen, cuma pengen hadiah tahunan kayak gitu, dapat income tahunan, Anda dapat dari ori secara lebih stabil, lebih aman. Nilainya nggak akan turun, nilai investasi Anda nggak akan turun, pertama. Kedua, cut loss Anda bisa membangkitkan saham BBRI dan menjadi berkat buat orang lain. Karena hanya cut loss lokal lah yang bisa membuat BBRI naik. Ingat, perusahaannya udah bagus banget loh, tapi harga sahamnya turun terus. Kayak gitu. Jadi ini dilematis. Saya juga udah habis kata-kata, saya nggak tahu harus bahas apa lagi di saham BBRI. Setiap hari saya lihat BBRI dibeli 300 miliar, 400 miliar, masuk 50.000 lagi pahlawan bursa, masuk 30.000 lagi. Selama itu terjadi, saham BBRI akan terus turun. Bagi Anda yang siap berkorban, bagi pahlawan bursa yang berkorban, ini waktunya. Malu juga saham Bank Rakyat Indonesia harga sahamnya turun terus, tapi harga saham akan turun terus selama retail terus beli. Ini waktunya Indonesia menguasai BRI, enggak, jangan harap. Kalau investor lokal bisa menggerakkan saham BBRI, ini investor lokal udah terbanyaknya nih. Udah 500.000, kenapa nggak ada yang bisa naikin BBRI? Kenapa malah turun terus? Jadi semakin banyak malah akan semakin turun. Nggak akan jadi buat lokal bisa ngebadar dari BBRI, nggak akan.
Dan satu lagi, investor asing bisa terus jualan BBRI sampai 3-4 tahun ke depan saham mereka masih ada. Saya kasih tahu aja, saham mereka masih cukup untuk jualan 3-4 tahun ke depan. Unilever pas awal-awal dijual asing juga dikatakan murah. GGRM, HMSP. Semua saham-saham itu dulu fundamentalnya dikatakan bagus kok. Tapi awalnya dijual asing, dibilang murah, lokal beli. Dijual asing, dibilang murah, lokal beli. Gitu terus akhirnya hancur. Karena tidak ada pengorbanan investor lokal. Seperti itu. Saya kembali lagi nggak menyuruh Anda cut loss, silakan. Cuma saya anggap kalau ada cuma mau cari dividen tahunan kayak gitu, daripada menyusahkan, menjatuhkan IHSG, mungkin Anda bisa berbuat baik, jual BBRI Anda ke asing, Anda beli ORI. At least Anda dapat income yang sama, kurang lebih sama. Nilai Anda lebih aman dan cut loss Anda berguna buat masa depan BBRI ke depan. Seperti itu sih, pilihan aja kalau Anda mau. Kalau Anda mau tetap beli BBRI silahkan, BBRI akan terus turun. Saya sendiri nggak akan melakukan apa-apa selama investor retail terus borong BBRI. Saya tunggu cut loss-nya, cuma siapa yang cut loss ya bukan urusan saya lah. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Thank you buat rekan-rekan ini. Ini di record hampir jam 3 subuh. Jadi bakal di-upload juga sangat late untuk perdagangan besok pagi. Cuma ya mau nggak mau karena kebetulan saya sudah sangat sibuk sekarang, harusnya sore ini, dan mulai minggu depan pun kemungkinan saya akan jarang membuat podcast, jadi saya paksakan hari ini. Oke, sukses selalu, kita doakan FCA bisa dihapus, saham-saham bisa dibuka, IHSG bisa digoreng lagi, dan ada pengorbanan pihak-pihak yang pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang bisa membuat IHSG kembali bangkit lagi, dan bursa kita semakin seru lagi. Oke, sampai sini aja, see you next time.